Profesor. Ya. Kalau game ini didapatkan, Troops deployed. itu tandanya apa, Profesor? Tandanya Welcome to Mobile Legends. Tinggal satu lagi berarti dia. Karena kita mencari 4 kemenangan untuk masing-masing tim yang memenangkan Grand Final di Best of 7 kali ini. Oke, let's go. Pelan-pelan sedikit bermain dengan adanya Link. Tapi dia tahu terlalu keras nih, lawannya ada 2 biji, ada Keishi dan juga Notayanami. Benar-benar Emblem Marksman ya, dan Fatal agar kritikalnya lebih dalam. Biar nanti semua hitnya itu akan keluar kritikal dan Berserker Fury akan memberikan damage tambahan dari Link. Satu kali Deviant Sword-nya akan sangat berarti sih, Profesor. Pasti, apalagi dengan Emblem Marksman ya, dia udah punya 10% untuk Adaptive Penetration. Itu yang akan di-convert menjadi Physical Penetration. Kalau nanti dia udah punya Malefic Roar jadi 40%, bisa lebih ya kan. Apalagi dengan adanya tambahan ketika ada item-item Physical Defense, itu akan semakin memperkuat dari Malefic Roar. Oke. Karena dia lebih banyak dapetin lore dibanding turtle. Yaudah, kita sebelum nganterin galon kalian semua, Oji anterin galonnya. Oke, habis game ini ya. Ya boleh. Kita langsung menuju ke dalam Land of the Let's go. Let's go. Kita sudah mulai berada di game yang keempat, The Grand Final Best of 7. Sebentar lagi-lagi kita ditunjukkan dengan Chell yang begitu berani bermain depan Moskov dari Ria nih. Oke. Notayanami, setidaknya dia nggak terlalu menang-menang banget di laning B. Itu kan tujuan dengan Esmeralda saat ini. Benar. Dan dia tapi tetap dapetin Scavenger ya. Dia dapetin level 4 duluan. Tapi ya seperti biasa karena kita ngomongin soal Balmond, normal banget untuk dia mendapatkan keuntungan seperti ini. Dan lepas turtle ya normal banget. Saja. Normal banget. Bagaimana? Gila, tapi Fumieko masih mau lebih. Fumieko! Wow, no way! Berhasil mendapatkan turtle out of nowhere. Chini mundur ke belakang. Notayanami mencoba untuk mengejar Chini. Tapi nampaknya di sini tidak berhasil mendapatkan Chini. Membuat tim Navi kehilangan 2 pemainnya. Itu adalah kunci dari kepercayaan. Berhasil mendapatkan turtle. Fumieko langsung direspon oleh Link, Chini dan juga Vivian semuanya. Pencurian yang begitu cantik dari Fumieko dengan satu Stardust Dance, tarian selendang Esmeralda mencuri atas Balmond. Kalau kita lihat dari replaynya, pas banget di last minute ternyata didapetin pasca penggunaan dari Lethal Counter dan juga Retribution. Casey hilang. Ini yang sempat dimention juga dari awal soal objektif Ranger Mas. Karena kalau Vival mendapatkan keuntungan dari hal tersebut, lihat levelnya udah menuju ke level yang ke-7. Sementara kalau kita lihat dari Kenshi, dia masih ada di level yang ke-5. Dapat juga goldnya di arah bottom lane. Itu dia. Ini adalah pencurian terbesar mungkin yang ada di MW di Grand Final. Lihat, mau tidak mau Tempest of Plate for defensive. Membuat permasukan dari tim Navi Philippines dan Fumieko jadi nggak bisa terkalahkan di laningnya semenjak turtle didapatkan. Kalau aku bilangnya, Ji, Ya, wanita tuh punya namanya pink poison. apa itu? Racun warna pink. Yang kadang bisa menenangkan bagaimana pikiran-pikiran ketika lagi kacau. Oke. Contohnya kayak tadi, ketenangan. Semua lagi kacau, Casey lagi ngegeprek turtle, tiba-tiba ada Fumieko dengan tenangnya slebeo. Kita nggak punya ya? Laki nggak punya pink poison. Oh, pantas gue stres mulu. Oke. Stres mulu. Bukan yang kayak gitu maksudnya. Salah ya, tuh kan? bukan dari laki-lakinya, bukan. Tapi emang permainan dari pink poison ini. Oke. Yang kadang laki-laki nggak punya. Oke, mungkin laki-laki udah boleh bisa mencari blue poison ya. Blue poison. Oke, kalau gitu. Racun biru. Tapi kali ini kita akan lihat turtle kedua apakah akan semujur itu Fumieko untuk kedua kalinya. Karena ingat, keberuntungan biasanya sekali. Kalau 2 kali itu udah namanya konsistensi. Fumieko mencoba melakukan sounding out. Berjukar ke isi ke belakang, tapi Viva akan mendapatkan satu buat turtle. Retribution gagal tepat. Tapi softly dikeluarkan dengan 4 pedang kali ini berhasil mendapatkan Casey. Dan Viva, satu hit terakhir. Rin. Dewi Fortuna berada di pundak Rin. Tapi bakal di cover dengan Chini. Again. Chini. Sedih. For Viva, Profesor. Dan itu dia penyelamatan yang dilakukan. Kedua kali. Pun selamat 2 kali. Karena Vival tadi gak ada purple buff. Kalau ada purple buff aku yakin bakal dikejar terus itu Rain-nya. Dilawan balik kan? Dan dilawan balik tentu untuk Notayanami-nya. Karena tadi damage-nya udah sangat minim sekali untuk Alice sebagai EXP. Dan Chini bisa-bisanya dia nge-cover di situ dengan Soul Eater aja. Memang orang terlihat Soul Eater nggak bisa berbuat banyak, tapi slow-nya, damage-nya, impact-nya, traumatik dalam psikologinya itu membuat Notayanami jadi oke, gue mundur. Itu dia. Dan sekarang invade jungle. Bayangkan Balmond yang di-invade. Wow, tapi Masih dapat ya. untungnya masih dapat.
Tapi memang harus dapat sih, Prof. Harus dapat karena kalau enggak udah pasti bakal kacau. Dicuri juga sama Vival. Sama-sama buang Retribution. Dan bedanya dapetin Scavenger dari Vival. Mendekati levelnya ke-10. Perbedaan level akan stay di 3 level harusnya. Karena sesaat lagi akan mendapatkan level ke-10 dari Vival. 45 detik sebelum adanya turtle yang selanjutnya. Ingat, Vitality punya banyak winning condition. Mereka nggak harus melulu soal objektif turtle. Mereka bisa split push. Mereka bisa ganking juga karena dari Moskov. Ya. Karena seperti yang kita udah singgung juga nih di late game, nanti Moskov bisa one man show. One man show. Ini hero solo push rank gua. Itu dia. Dalam keadaan kalah tiba-tiba bisa jadi menang. Makanya Asal kuat nahan aja sampai menit 70. ya. Menit 70 sih new record. Oke, Profesor, coba kita balik lagi ke dalam lane of down dengan ada turtle kedua. Lele. Kalau perfect turtle di tangan dari Link ketika melawan Balmond agak lain. Agak lain jatuhnya. Ini semua berkat ini ya, tancap gas tempo tadi ya dari Ya. Fumieko dan Chini yang emang benar-benar berkombinasi. Adanya bisa roll, bisa trap. Dan sekarang turtle-nya dipegang kembali, tapi sekali lagi Navi seolah lagi dilema nih. Pegangin turtle, di retake. Yes. Tapi kalau nggak dipegang turtle-nya, diambil sama Vitality. Iya. Harus Jadi apa ya? kalau misalnya dimajuin, konyol. Iya bonyok. Dimundurin, free turtle. SOD. Tapi tiba-tiba ada arrow. Ayo, masuk. Vival info. Ada info, Profesor. Halo. Halo. Surprise. Happy birthday. Apakah worth it ditukar dengan adanya turtle? Bahkan di atas belum tentu didapatkan. Karena Vivian standby on position bersama dengan Fumieko. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction. Membuat waktu yang cukup banyak. Fatality dikeluarkan. Dan juga pelanggan dan bahkan Casey finally berhasil mendapatkan turtle. Yang harusnya dari awal menjadi miliknya. Wah. Tapi dengan 2 kill juga. Pasca dari lethal counter. Dan sekarang Chini dikejar. Flicker digunakan. Bahkan harus mundur berdansa dengan Garrote. Dikejar. Apakah akan ada clutch fight back? Oke. Karena lihat di belakang sana ada siapa? Ada Vival. Oh, dia connect. Ada dua anak tangga, tapi nampaknya Vival ke arah belakang menuju ke arah Riane. Double soul blade ke arah dash lagi dari Riane ter-take down. Pertukaran yang cukup mahal, good laner lagi. Good laner late game. Di early-nya tersiksa, itu ada yang salah sama late game ya, Profesor. Jujur, ini Chini benar-benar punya mindset yang baik sekali. Dia boleh tumbang asalkan bawa 1. Dan satunya benar-benar menguntungkan banget. Riane is down. Navi sekarang dalam keadaan yang under sekali dari farming dan Vival. Unggul 2 level. Dengan linknya, farmingnya masih bebas. Purple buffnya juga udah up. 2 item dengan Berserker Fury dan juga Hasclaw. Sekarang Chell juga masih farming. Tinggal Golden Staff dan dia akan korek untuk teamfight. Sementara untuk Riane masih butuh Golden Staff dulu baru beranjak ke Demon Hunter Sword. Tapi ini Prof, kalau bisa dibilang dari Drave ini seharusnya bukan milik Vitality di 8 menit awal. Bener. Ini harusnya punyanya tim Navi Philippines. Dan tidak sepantasnya tim Vitality dengan Link dapetin 2 turtle. Tapi itulah ketenangan dan pink poison yang dibilang sama Profesor KB. Dengan kekalahan dari atas kertas, bukan berarti kalah juga di atas lapangan, Profesor. Itu dia ya. Turret has been destroyed. Mengerikan sekali Vitality dengan celah-celah kecilnya. Clutch kecil yang membuat mereka mendapatkan keuntungan. Dan ingat kalau ngomongin soal draft late game, mereka juga punya Cloud. Dan Riane, banyak banget ini trigger untuk purify dia. Iya. Lele lah, Fataling lah. Even dengan Tempest of Blade ya. Masih bisa kena efek knockup airborne. Tapi pondasinya masih Chini sih. Masih. Pondasinya masih Chini. Making playernya masih Fumieko. Masih dengan Fumieko juga. Sprint yang dia punya ini akan mengganggu untuk lini belakang juga. Kalau nggak salah MWI 2025 tuh Chini kan MVP-nya? Chini. Di Grand Final? Iya. Seingat aku sih Chini ya. Dan itu bukan tanpa alasan sih Prof kalau ngelihat begini. Chini apa Chell ya? Seingat aku Chini. Coba guys di kolom komentar MVP MWI tahun lalu itu siapa ya guys ya? Seingat aku sih Chini, seingat aku ya Prof. Tapi correct me if I'm wrong ya. Oke. Sekarang kita bergerak lagi dulu. Untuk di pit yang ke-9. Pressure-nya ke Gold Lane ternyata. Pressure-nya ke Moskov dari Riane. Dibikin gak nyaman untuk farming. Dan bahkan lane jauhnya lumayan terancam. Tanpa purple buff. Oh ya Chini Profesor. Ya kan Chini kan? Ya, terima kasih banyak ya guys. Thank you teman-teman. Thank you teman-teman. Chini ya guys ya MVP tahun lalu. Oke. Dipotong lagi bawahnya. Ledakan untuk terus membuat Riane berada di bawah. Agar Lordnya Masih bisa di solo sih Riane. umpan. Bisa banget. Masih bisa di solo. Untuk Dynamics setengah darah. Hanya dengan basic attack dari Chell yang udah jadi Swift Trinity harusnya. Oke, Profesor coba kita bahas di sini dengan adanya power dari Vitality yang
gue bisa bilang ini pre-power syndrome, bukan post-power syndrome. Iya, pre ya. Iya, Karena belum waktunya. Kan biasanya menit 15 ya untuk Cloud, untuk Link, baru bisa tampil. Sekarang kayak di menit-menit segini udah berarti mereka unggul banget. Tampil, mereka yang ngebuka Lord, mereka yang ngebuka Vision, mereka yang mainin split push. Emang agak lain untuk game kali ini. Awas, hati-hati SOD sih sebenarnya. Ya oke. Karena masih ada lethal counter, SOD, fight-nya bisa di outnumber. Oh tapi Vivian mencoba untuk memasang menuju ke arah belakang. Masuk dan Lele depan sana, tapi nampaknya Tempest of Flame berhasil mendapatkan satu bar retribution dan damage yang terlalu sakit. Berhasil mendapatkan satu point kill. Blazing from Chill dengan SOD yang diberitahu Riane. tapi tidak. Tinggal dia, mereka sedikit terlambat. Riane, jangan lupakan dengan adanya 2.900 gold. Itu jauh, Prof. Untuk one man show masih belum waktunya. Wah, itu kalau misalkan tadi nggak kena Spear of Mystery, kayaknya bakal dikejar untuk Riane-nya. Dan sepertinya Ayanami juga nggak expect bahwa Devin Sword yang dimiliki oleh Vival sedalam itu damage-nya. Karena emang udah online duluan dari Vitality. 3.000 gold sudah mereka pegang. Play Assassin melawan tank jungle yang sekarang sudah mulai kita perlihatkan di sini dari Vitality. Semenjak di game yang pertama mereka bermain dengan tank jungle dan ternyata belum maksimal, tapi dengan Assassin ceritanya berbeda. Iya, beda banget ini cerita dari script writer yang harusnya tertulis ini beda, Profesor. Iya. Karena kondisinya dari early aja udah dipegang sama tim Vitality. Dan aku mempertanyakan para pasukan dari tim Navi yang mereka cukup takut untuk melakukan invasi terhadap jungle dari tim Vitality dengan Link-nya. Karena dari awal udah kehilangan turtle ya, dan Yes. ada point death. Ada Keishi itu yang mungkin jadi alasan. Oh masuk dalam dengan flashing duet SOD sudah mulai masuk dengan Fatal Link di following up TMS Lele. Belum ada kali ini, bertahan sedikit demi sedikit, tapi lihat targetnya dari seorang Vival memilih untuk mundur karena tertancap dengan satu buah Lele, sedangkan Chini kembali menyelamatkan Vival. Dan Vival Tables of Blade for defensive finally dikeluarkan mau tidak mau. Wah, Spear of Misery. Cukup horor sebenarnya gerakan barusan dari Riane. Karena itu bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa jadi dia yang dikejar juga kan sama Vival. Betul, Tapi ternyata Profesor. Vival memilih untuk mundur. Karena udah tahu, oh ada Keishi, ada semuanya. Damage deal-nya Profesor lihat. Ya damage. Mieko. Umieko yang sedari awal melakukan pencurian dari Turtle dan bahkan disusul oleh Chell di urutan yang kedua. Kalau untuk ngomongin Rain wajar. Karena dia akan terus memberikan poke damage kepada front line dari Vitality. Sekarang keadaannya hati-hati. Gamenya sudah mulai ditarik ulur. Yes. Karena memang walaupun ada 2 damage deal dari Vitality, tapi dua-duanya nggak boleh tumbang di waktu yang berdekatan atau bersamaan. Yeah. Karena Cloud dan juga Link ini benar-benar punya ultimate yang udahnya sangat-sangat. Vival. Immortality pecah. Vivian belum ada satu buah Fatal Link untuk counter, tapi nampaknya depan sana. Merah yang menjadi target utama. Umieko mencoba melakukan sedikit distraction, tapi Chell dia tidak boleh terlalu terburu-buru. Jangan lupakan juga tertancap itu berbahaya. Udah memasuki menit 13, udah punya item dari Riane-nya. Itu dia Vivian yang tertangkap dan flicker yang harus digunakan. Sementara Mirai dia ingin memberikan pressure di bagian top lane, tapi di bawahnya ternyata didorong. Habis. Habis sama Vival. Wah, tapi Macro play lagi. ini strikernya memang Vival. Dia tahu harus penetrasi kemana. Sedangkan gelandang kiri kita lihat Umieko, tapi lihat surprise. Vival kali ini berhasil mendapatkan satu buah Purple Buff Profesor, dan informasi yang sangat malah adalah no retribution. Ini kesempatan untuk Navi kah untuk menuju ke arah Lord? Wah, tapi kayaknya enggak sih, karena Vivian udah balik lagi. Bisa dilicikin nanti dengan adanya Fatal Link untuk Keishi. Di reset untuk turtle-nya, Lord-nya. Dan nanti Lele sini bermain untuk menutup. Fumieko ke belakang. Fumieko ke belakang. Fumieko coba untuk nutup, tapi damage-nya tidak bisa. Lele dari belakang menuju ke arah sosok Suramerai. Tapi jangan lupakan Chell mencoba untuk melakukan flanking, mencari ruang untuk menuju ke arah backline. Vivian standby on position. Menuju ke arah belakang, menuju ke arah seorang Cassie. Tertancap dan nampaknya di sini Vivian ter-take down. Tapi lihat di belakang Vival berhasil mencuri satu buah point kill. Dan di depan sana berpasukan dari tim Navi, mereka memasang untuk defense dan depan front to back. Dan satu buah point kill didapatkan oleh Casey lagi dengan triple kill. SOD-nya gagal. SOD-nya digagalkan. Sehingga timing untuk Vival mundur masih ada. Dan ingat, Moskow Flat Game memang mengerikan. Lethal counter Casey. Secure Lord untuk Navi. Vitality sepertinya memiliki 2 target yang berbeda, sehingga mereka bingung mau engage kemana dulu. Yes. Ke Riane dulu kah? Atau ke Not Ayanami dulu kah? Atau ke Keishi dulu kah? Karena Keishi-nya nggak down ternyata. Masih survive dari Keishi. Sementara untuk sekarang Lord-nya akan bergerak
untuk kubu dari Navi. Blue team Vivian turret harus has mencari been target yang lebih destroyed. optimal lagi. Gak masalah kok sepertinya untuk mengangkat Casey dengan Fatal Link. Ya, gak masalah juga. Bahkan ngilangin power of retribution ya. Dan ngilangin front to back powernya. Jadi dari 3 frontliner jadi sisa 2 kan. Iya. Oke, Cel bertahan mundur ke arah belakang. Vivian mencoba untuk menargetkan terhadap satu buah Fatal Link yang benar-benar objektif. Tapi dipotong nampaknya di tengah sana. Di mid dan bahkan di bawahnya bisa dilanjutkan. Tapi menurut gua nggak wise sih kalau kejauhan. Karena mereka butuh banget power dari seorang Link. Pas sana langsung ada Fatal Link, hanya berhasil mendapatkan satu. Vivian flicker ke arah belakang dan bahkan Bumi Eko tertangkap. Lordnya masih bebas. Vival mencoba untuk mencari depan sana, mencari siapapun dan blasting sudah dikeluarkan menuju ke arah clear minion. Vivian masih coba untuk bertahan, mundur ke arah belakang. Tap softly kali ini 3 stun, no cup. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Navi still strong dan Moskov power in the late game. Wah, ini dia berbahaya sekali untuk bermain dengan Moskov di late game. Sudah mulai online di menit 16. Malefic Gun, Wind of Nature. Item 1v1 udah jelas banget di sini. Vival dengan damage-nya pun akan tertahan karena ada efek dari Winchant yang menahan Moskov nantinya. Sementara sekarang keadaan berbalik. Navi unggul para gold. Permainan grouping, permainan satu kesatuan seperti biasa. Sekarang mau purple buff. Riananya pun pegangin purple buffnya agar bisa nge-spam Abyss Walk. Bahkan di freeze untuk purple buffnya agar tidak ada pencurian dari Vival. Wow, Profesor. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dimiliki di early game. Vitality berada di ujung tanduk. Wah, semenjak Vivian dan Fumieko dimakan duluan ya. Yes. No front line, no parry untuk Vitality. Sekarang lihat mereka benar-benar grouping. Chini pun harus hati-hati. Piercing strike-nya. Notanya Nami. Bakal kalah suara Fatal Link. Plus blasting direct damage yang cukup di depan sana. Tapi nampak Vivian masih bisa selamat. Tapi piercing strike terlalu sakit. Cel. Spiral of Distraction. Apakah Moskov akan masuk kali ini? Tapi nampaknya perpasukan dari tim Navi coba dihajar. Riane masih ada Wind of Nature. Vival gagal untuk mencuri. Berhasil mendapatkan satu buah poin kill untuk tim Navi terhadap Vival sebagai power of jungle di saat Lord akan muncul. Oh, keadaan mulai berbalik dan bahkan apakah Navi akan memanfaatkan timer yang tepat untuk Lord Evolve kali ini? Karena sekarang keadaannya 4 melawan 5. Wind of Nature yang menyelamatkan dari Riane. Lord Spawn, Lord Evolve akan langsung di-engage. Row masih belum sampai. Split push dijalankan oleh Chel. Hanya defense yang bisa dilakukan nantinya untuk Vitality selama mereka masih 5 lawan 5. Oke, tapi lihat di depan sana. Vivian masih mau lobby. Vivian mencoba melakukan distraction, tapi masih ada Nota Yanami. Lelenya kena, apakah ini akan sebuah distraction dan Riane masuk menuju ke arah Vivian. Flicker mau tidak mau dikeluarkan, mencoba diselamatkan oleh seorang Chidi, tapi nampaknya nggak berhasil. Dan no way! Again and again! Vivian still survive, Profesor. Wow, sebuah journey, sebuah perjalanan yang menarik tadinya dari Vivian. Ketika kita melihat dari bagian sungai atas ke bawah, ternyata dia survive. Dan sekarang memang lagi-lagi Moskov yang belum ketemu jawabannya. Wind of Nature-nya juga udah ready kembali. Defense harus dilakukan. Freeze dulu minionnya agar nanti tetap bisa melakukan defense. Vitality, mid-nya ditahan. Tapi ada Top Ruin. Wah, tapi lihat Fumieko, aduh, hilang. Instan dan baru tertangkap Vival. No way. Dua pemain perpasukan dari Vitality ter-take down. No high ground defender. Kali ini langsung ada blasting dua dari Chel bersama dengan Wind of Nature. Menekan menuju ke arah seorang. Dan itu dia Chidi. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Tapi nampaknya Pester bukan saat bebas. Dan bahkan Messi mencoba di-defense oleh Riane. Fokus dan Navi Philippines berhasil mengamankan 1 poin.